Hai netizen, welcome to Maerot Online. Malam-malam main tarot online. Oh. Ada apa nih? Ada apa nih? Sebelum kita kenalin bintang tamu kita malam hari ini, Jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Tarot Online Indonesia. Nah, ngomong-ngomong tentang tahun 2020 kan sekarang ini udah menjelang akhir tahun. Benar, ntar lagi selesai ya 2020. Dan kita tahu 2020 tuh nggak berasa banget karena kita ngelewatinya dengan corona tuh panjang banget. Benar. Lagi. Corona, swab, aduh itu doang tuh dunia gue, astaga. Tapi nggak cuman kita kayak ngelewatin 2020 dengan corona sih, tapi memang sepanjang 2020 ini juga kita banyak banget menyaksikan hal-hal yang viral ya. Contohnya tuh dari awal tahun kalau nggak salah gue inget tuh ada video-video yang anak kecil Sunda itu yang culametan gitu. Oh iya benar. Ada si Lati juga, video Lati ya kan? Oh benar, terus ada Abang Jago ya nggak sih? Abang Jago. Gila. Terus ada yang kalau nggak salah yang joget-joget juga yang yang dari Ghana itu tuh dance. Aduh, gue lupa namanya. Tapi itu ya itu juga Aduh, itu banyak banget, sumpah banyak banget. Tapi tunggu dulu, ada yang mengalahkan viral seviral-viralnya dengan beberapa detik doang, tiba-tiba tepatnya 19 gitu. Anjay. Langsung kalah itu. Wow. Hari ini kita udah kedatangan nggak cuma satu tapi dua. Karena kita nggak pernah mau separuh-separuh, ya kan? Ya dua orang atau sepasang pasangan suami istri ya, kita bilang. Benar. Ya. Dalam sekian detik tiba-tiba viral, pusing loh gue. Kita bikin sampai video bermenit-menit nggak viral. Nah kita bakal kepoin melalui kartu tarot. Kita bakal lihat nih apa aja perubahan-perubahan yang mereka dapetin, dan juga kita pengen tahu juga impact apa aja sih yang mereka alami. Benar, penasaran juga kan. Kita pengen tahu impactnya apa aja, dan yang kita bikin penasaran sih sebenarnya pengen tahu seperti apa dari kartu tarot nih kehidupan mereka ya. Yaudah kalau gitu kita langsung udah ini dia bintang tamu kita, ada Adi dan Tanji. Akhirnya muncul. Bisa gitu ya? Gue dari tadi gak nyaman, anjir gue gendut banget di kamera. Gue gak terima kali. Pulang dari Bali gendutan ya? Oh, makasih. Dan gitu dia udah drama pakai harus colok-colok hidung loh. Udah di swab ya, aman ya? Udah di swab kiri, swab kanan. Oke. Oke, kita dari kedatangan ada Adit dan Enji. Kita penasaran sebenarnya siapa sih mereka? Aku juga nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Itu dia. Emang lu siapa sih? Kita juga nggak tahu kita siapa aja. Ya ampun, jangan jadi. Tadi gua cek Instagramnya dia centang biru loh. Oh my god, wow. Kayak mas terigu ya? Kayak mas terigu ya? Kok bisa? Iya Jadi ini ceritanya. Ya gimana tuh? Tapi beneran loh, awalnya gue pikir ya, hujatan orang bikin gue sakit hati. Ternyata ada berkahnya gitu ya. Ini, lu mau centang biru, lu dihina sama se-Indonesia. Wow. Kita pengen tahu nih tentang kenapa sih mungkin tiba-tiba kalian bisa viral gitu? Kenapa? Hadiah nih. Kelakuan dia nih. Kenapa? Yang terjadi adalah Sebenarnya yang paling gue sesalkan adalah video ini viral, gue langsung nyalahin dia. Anjir, ini efek wakdoyo. Krim penumbuh bulu. Bewok dulu dia gak berewokan, gara-gara pakai krim itu berewokan, dan gara-gara bewok itu tiba-tiba langsung boom. Iya, benar. Ada wakadi ya? Masih lucu gak sih? Tentu tidak, sudah diberikan bakteri. Jadi kenapa kita bisa viral itu, gue sih sampai sedetik ini gue tetap nyalahin si wakdoyok itu. Ini gara-gara krim penumbuh bulu aja. Gue harus ngasih tahu dulu kalau dia pendiam, gue yang lebih aktif. Tahu. Iya, kita tahu kok. Tapi di video itu kan di video itu agak lumayan aktif sih, Bun. Iya. Aku nggak ikutan, aku nggak ngerti. Bukan. Tapi udah diklarifikasi, emang di videonya kemarin Adi sempat klarifikasi memang bukan ya. Benar. Bukan. Iya kan? Bukan. Terus ini nih efeknya apa nih setelah ini? Efek yang paling hits selain centang biru lah ya. Ada pengen tahu apa? ya efek positif sama negatifnya apa aja yang kalian dapetin? Karena pasti ada sisi negatif sama positifnya yang kalian dapetin kan. Kalau misalnya sisi positif mungkin jadi ditelepon-telepon gitu kan, jadi banyak yang kenal gitu kan. Temen TK ya nelfon ya. Temen ya. Tadinya nggak keluarga jadi keluarga ya. Ada yang udah minjem duit gak? Iya itu. Aduh. Kayak gini bener-bener. Udah balik. Tentu tidak. Oh iya.
Kamu dulu deh, kamu kasih tahu, kamu mau ngasih tahu yang negatif atau positifnya? Negatifnya dulu. Negatifnya sih sebenarnya hujatan-hujatan lah pasti ya. Dan kayak gitu. Jadi itu lewat DM gitu. Semuanya. DM lebih parah kalau ada. Aduh, gue mau maju ini bukan nih. Kalau via DM kan pasti kita pasti tahu bakal banyak dong yang bakal kayak ngirim di DM atau mungkin komen-komen kan. Tapi ada nggak sih yang kayak secara langsung negor atau mungkin kayak video ini atau gitu atau tiba-tiba mau nempeng lagi numpang tenar juga mungkin. Tapi lu pada nih. Iya, ketahuan kan? Kan gue udah bilang kita jadi ketahuan. Sorry. Kita menyelamatkan mereka karena mereka lagi udah mau turun nih. Gimana selain hujatan pernah nggak sih yang depan muka tiba-tiba lagi ke pasar gitu, hey gitu tiba-tiba? Pasti ya nggak sampai segitunya sih. Atau lo nggak tahu aja? Iya mungkin. Terus ada yang bisik-bisik. Gitu. Pernah kita lagi makan gitu berdua gitu, terus ada yang dari jauh tuh kamera gitu. Flashnya nyala. Makanya ini buat kalian yang mau ngerekam kita, tolong kalau diem-diem itu flash matiin. Jadi ketahuan kan? Bodohnya orang begitu ya, dari jauh set. Terus gimana pada saat flash nyala lo langsung pause gitu? Kagak, gue samperin. Gue bilang butuh lighting. Ya kali biar lebih jelas ya. Daripada ngeblur. Kepalan gua bagus ya Bun. Luar biasa. Tapi kalau yang berimpact langsung ke mungkin kayak ke kerjaan atau ke kehidupan kalau ke kerjaan gimana tuh? Pas keluarnya video itu banyak yang di cancel sih kerja. Apalagi kan. Dan mereka cancel dengan alasan? Dengan alasan ya takut keramaian kan. Sekarang kan emang takut keramaian kan kayak gitu-gitu. Terus takut ada media datang ke venue, terus ini rame, ada dibubarin juga gitu. Yang paling sedih lu tahu apa? Apa tuh? Bandnya tetap jalan. Dianya doang kan. Bener-bener berefek banget ya dari ke kerjaan. Tapi kalau kayak keluarga gimana? Keluarga semuanya langsung di private. Soalnya kena DM juga gitu. Oke. Tapi kalau teman kalian gitu gimana? Gue sebagai jomblo langsung ingin gitu. Kita sih happy aja sih. Aduh, Dam, tolong Dam. Kita sih santai-santai aja. Tapi langsung berasa. Lu kenapa langsung gitu? Enggak, gue ngeliatin muka gue gendut. Ini lucu nih. Ini ada satu kejadian yang bikin sempat awalnya kita santai-santai aja gitu kan. Tiba-tiba anak gue yang gede, Mami, ya. Emang papi mau masuk penjara? Oh my god, gue bilangnya. Lihat di mana? Lihat di TV, dia bilang. Memang jadi intinya sih berita-berita di TV itu seolah-olah mengiyakan bahwa itu dia gitu. Makanya kita tuh agak kesalnya begitu. Iya, menggiring opini ya. Menggiring opini. Lu jangan bikin lu di podcast juga nih ya. Jangan menggiring opini sama itu dia ya. Awas. Kita nggak menggiring opini, tenang aja. Tapi mereka tergiring. Orang kita nggak tayangin. Ya juga sih. Kalau ini tayang pakai VPN kan? VPN. Pajak. Menggunakan pajak. Nah, gue pengen nanya nih, kan mungkin kalau kita lihat sebagai istri nih Kenji ya, Kenji kan memang orangnya kelihatannya kayak lucu lah segala macem. Kayak lucu doang gitu. Terus pas lihat di sosial media pas menanggapi pertama kali kan memang sempat menanggapinya dengan kayak sikap lucu. Tapi pengen tahu dong pas lu awal itu viral dan sebelum lu posting tuh lu gimana ke dia? Ke Adit. Jadi kan kita tuh sebetulnya kita tuh tahu jam 3 pagi. Pagi ya? Pagi jam 3 pagi. Kayak nggak sih? Wow. Blur kan ini kan suara. Enggak. Suara di blur gimana ceritanya? Jadi kita pas tahu, pas lihat apa nih ada yang nge-tag ya. Itu orang pertama tuh. Orang pertama yang nge-tag dia katanya mirip. Ini nih orangnya. Ini nih orangnya. Terus sama foto gua. Itu jam 3 pagi itu, jam 3 pagi. Oke. Jumat malam, Jumat pagi berarti. Beres gitu loh, Sabtu pagi. Ya gitu pas kita cek apaan nih, kita lihat videonya. Non gitu. Dia bilang gitu. Emang mirip ya kagak gitu. Udah jadi pengen nyobain berotot ya. Setelah kalian lihat tiba-tiba viral dan udah ada di media mana-mana kayak di akun-akun gosip itu, gimana tanggapan kalian?
kita biasa aja ya. Bisa aja sih. Biasa aja. Karena nggak ngerasa apa-apa gitu maksudnya. Kita Dan cuma- efeknya juga belum ada Sally waktu itu. Ya, kebetulan belum. Jadi lucunya tuh kayak karena waktu itu pas gue lagi event ya, ini menarik banget tuh. Orang pada ngomongin, termasuk karena waktu itu event webinar, jadi gue tuh ngeliatin dari belakang orang-orang panitia webinarnya ngomongin video itu. Terus ngomong, anjing ini goblok banget lakinya gitu. Dengan gue di belakangnya. Terus ada yang, apaan? Oh, itu masih Adit. Emang lu kenal? Iya, lakinya si Enji. Enji mana? Tuh yang belakang lu. Jadi kebayang gak lu? Orang-orang ngomongin keluarga gue, ngomongin gue, ngegoblok-goblok laki gue, depan gue. Dan mereka nggak tahu itu gue. Anjir, gue bilang, kok gini banget? Nah dari situ, gue akhirnya memutuskan untuk bikin status jari jempol kan waktu itu. Jari jempol. Oke, status kan. Pada saat itu. Kalau ini kan nggak bisa disensor. Iya benar. Terus Ini di blur bisa? ya. Ini bisa di blur, ini bisa di tip. Ya, jadi waktu itu akhirnya gue memutuskan untuk membuat Status itu. jari jempol karena gue nggak pernah mikir kalau status gue bakal dicatut sama Banyak pihak. akun banyak pihak gitu. Ternyata karena jujur kita mah orang biasa. Oke, gue jujur di sini status gue sebelumnya baik itu di story maupun di feed maupun caption segala macam caur semua, cenderung ke goblok memang. Betul. Karena gue mikir ya orang yang follow gue tahu kegoblokan gue gitu. Dan ya sudah lah gitu. Nah tiba-tiba waktu itu karena memang sempet nggak pegang handphone lagi acara kan, bet tuh handphone kalau berhenti tuh handphone gue durut. Sampai akhirnya ada salah satu teman gue handle, "Ji, ini nggak akan bener, lu jangan lihat handphone." Setelah kita lihat handphone, Ji lu baik-baik aja gila, gue bilang, saya kasih gue surut. Hilang asik gue, nggak ada asik gue. Oh ya, lo lagi menyusui. Jadi meskipun gue ternyata bilang gue baik-baik aja, gue fine-fine aja menanggapi hujatan orang karena jujur gue juga orang yang selalu menghujat orang lain gitu. Tapi gue nggak mikir karmanya secepat ini. Cuman ya gitu ternyata kesini-sininya ternyata hujatannya makin parah, makin ekstrim. Dan lo makin stres ya jadinya. Ke dia jauh lebih parah akhirnya ya itu dia dan sampai ada tetangga pun mengiyakan seolah-olah mengiyakan kalau itu dia. Dari situ oke, barulah down ngerasa hina. Ya kalau misalnya kita yang kenal atau tahu lah ya, memang itu bukan gitu loh. Tapi memang itu ngebawa dampak banget ya sebenarnya buat netizen-netizen. Apalagi kan netizen sekarang kayak ya udah kayak kegiring aja gitu loh. Orang bilang si A udah langsung ke si A, nggak tanpa lihat. Karena kan sebenarnya kita juga bukan menjadikan mereka tamu pas ini terus baru kenalan. Kita sudah tahu dari sebelumnya. Kita udah kenal dari sebelumnya kan gitu. Dulu waktu followers aku 100 dia udah ngundang gue jadi kru. Kan karena kita juga udah tahu, udah kenal dari sebelumnya, kita juga jadi nggak ada mikir kalau misalnya itu Mas 19 detik gitu kan. Mungkin Mas 20 detik atau 23. Beda banget sih jujur. Malah ketika dia disandingin sama artis, gue lebih milih ya Allah dia kan lebih mirip Anang gitu. Benar ku mencintaimu, tapi tak begini. Itu sih. Tapi emang bener sih kalau yang kenal Adit sih pasti akan ngeliat enggak bukan gitu loh. Sekarang followers berapa? Alhamdulillah berapa ya? 30 juta ya? 30 juta. 90 juta. Emang 30.000? Oh. 30K. Aminin dulu aja sih. Elah. Sekarang nih gua kan 30K, gua bisa swipe 3 kali swipe. Gue bilang ya. Kita ada di My Tarot Online. Kita bakal main tarot dong. Undang mereka kan nggak cuma pengen tahu tentang masalah yang mereka alami kemarin pas lagi viral kan. Iya kan kita mau tahu masalah mereka selanjutnya. Iya tapi lewat kartu tarot ya. Benar. Kita bacain tentang gimana sih mereka ke depannya atau hubungan mereka, mungkin karir atau mungkin hubungan asmara mereka berdua sebagai suami istri atau mungkin apa yang bakal terjadi di tahun 2021 kali ya. Benar. Apakah ada detikan yang lebih lanjut? Ini yang ngocok siapa nih? Biasa Kita ngocok semua sendiri pinter kita. kocok sih. Ngocok sendiri.
Iya. Kamu jangan teriak-teriak kalau kamu suka ngocok ini sendiri. bikin netizen ambigu nih sebenarnya. Kan ngocok kartu. Ngocok kartu. Iya. Oke, aku mau nanya Apa tuh? ini dulu deh. Karir. Oke, karir mungkin karir masing-masing ya, karena mereka berdua kan memang profesinya beda ya. Benar. Beda. Silakan. Kita mungkin 3 kartu dari Injinya sama 3 kartu dari Adit ya. Ya udah. Boleh. Ini dulu. Kamu mana? Sweet. Ini apaan sih bentar Ayo. anjing? Ke ini. 3 langsung. Oh, langsung 3. Oh, dia bikin aturan sendiri emang. Gitu. Bikin emosi orang lain. Oke, Kita lihat ya. silakan duluan. Yang pertama untuk Inji, yang untuk karir. Ada Pesawat terbang. 7 of Swords, 7 pedang. ada Main pedang loh. 5 of Cups, Piala. Wow. lalu ada Koin. security. Oke, For a gini. point. Gua lihat kalau untuk karir kedepannya sih Susah ya. Gini, gue lihat karena mungkin emang sekarang Enji udah ngelewatin masa-masa yang namanya viral, terus kayak udah banyak orang yang kenal juga gitu loh. Jadi gue lihat memang Enji tuh harus agak lebih berhati-hati, sama harus lebih milih-milih kerjaan sekarang sih, karena memang nggak semuanya kerjaan Bisa Enji bisa ambil baik dan buat bisa dia. baik buat Enji, karena sekarang tuh orang udah kenal, jadi kayak udah Takut. ada brand gitu loh, kayak pencitraan yang harus dijaga terus gitu loh. Jadi pasti kayak misalnya nanti kedepannya kayak ada endorse Benar. atau mungkin yang nawarin job MC atau host di mana, pasti ngeliat nih Enji brand atau pencitraannya sih kayak apa ya, Nah. karakternya kayak apa, itu gue lihat. Jadi Enji tuh harus ngejagain itu sih sebenarnya, jadi harus ngebangun dulu nih brand atau image-nya brand dulu ya. seperti apa. Kalau misalnya nggak bisa ngebangun brand image-nya, gue lihat akan sia-sia gitu loh apa yang dia udah dapetin sekarang. Jadi kayak banyak kan orang-orang kan viral-viral gitu ya udah lewat aja gitu kan Benar. biasanya. Nah, ini yang gue lihat ini yang harus dijaga sama Enji, apalagi kalau misalnya Enji kan gue tahu juga dia punya bakat bagus banget, talent bagus banget. Kayak lucu lah orang kalau dia host. Kayak lucu ya Mas. Kayak lucu lagi. Kayak lucu. Kaya, pakai kaya ya. Pakai kaya ya. Lucu-lucu gitu loh. Jadi intinya Enji tuh harus punya kayak brand atau mungkin kayak brand image lah ya. Jadi Oke. dia harus punya itu, karena sekarang kan emang kalau kita orang-orang di luar sana udah banyak yang tahu dia. Intinya dia udah punya banyak followers. Jadi dia bisa menginfluence orang. Jadi mungkin intinya itu ada apa? Swipe up berapa kali? Tiga kali. Ya kan, jadi itu dia yang dia harus jaga itu. Dia punya followers banyak, orang udah banyak yang tahu dia. Jadi dia harus ngejaga itu dengan punya kayak namanya brand image. Betul. Otomatis kan kedepannya kalau misalnya ada kayak brand-brand atau mungkin ada kerjaan-kerjaan, mereka ngeliat nih Enji itu Sesuai karakter- nggak? Ya, sesuai atau enggak. Jadi mungkin kalau untuk sekarang memang Enji bisa memanfaatkan untuk kayak ngambil semua job gitu misalnya, ngambil semua endorsean. Tapi kedepannya nggak bisa kayak gitu lagi, karena mungkin level karirnya udah naik juga gitu. Iya. Yes, jadi udah naik juga. Jadi memang harus kayak misalnya kemarin-kemarin mungkin ngambilnya brand-brand yang biasa. Jadi Sekarang lo bisa kedepannya pakai grade A Iya. istilahnya Kalau gitu. sekarang ambilnya apa? Rose brand. Tepung beras. Rose brand. Ntar di blur. Karena saya tepung beras. Jadi harus punya itu, jadi biar kedepannya makin naik gitu loh. Benar. Dan satu lagi mungkin yang harus dijaga juga itu dia yang gue lihat kayak, apalagi karena sekarang dia udah followersnya banyak, udah benar. centang biru apalagi, Dan naik jadi kelas kayak ya. udah naik kelas, banyak mungkin kayak klien-klien yang dulu atau mungkin ya orang-orang yang mungkin yang pernah kerja sama dia mungkin mau pakai jasanya lagi, tapi mungkin bisa agak-agak sungkan karena takut karena lihat sekarang udah terkenal nih, mungkin udah mulai mahal ya. Makanya coba kasih tahu apakah masih mahal. Udah naik sih. Oh, udah Gope. Oke. Masih bisa, oke. Masih masuk budget. Masih masuk budget. Mau nanya ngomong harga endorse sekarang berapa? Kasih tahu. Kasih tahu, nanti yang mau bisa DP dulu aja. Oke. Oh, sekarang udah pakai DP. Kalau dulu DP-nya udah semuanya ya. Iya, sekarang DP DP semuanya. Iya. Kalau Langsung dulu kan, bayar. kalau dulu promonya kan DP 0%. Sekarang bisa. Ada DP, ada cashback. Wow. Benar-benar. gitu. Ngalah-ngalahin kartu kredit dia. 10 kali pakai bonus 1. 10 kali pakai. Jasanya jadi Jasa. kos. Oh iya. Agak serem loh Tepung beras Rose brand. Kita ke Mas Adit ada Ace of Swords. so cantik banget loh, Pak. Oh gila. Om, Tuh panggil Om. Surabaya tuh. Tugu Surabaya luar biasa, nggak pakai buaya. Oh buayanya dia. Buayanya dia. Oh luar biasa loh. Terus yang kedua ada 12 Sword. Oke. Kok hiu Sama- semua sih itu?
Hiu semua. Ada Mujair nggak? Wah. Sama yang ketiga ada The Hangman. Oke, kalau misalnya buat keuangan lagi untuk kerjaan karir buat Adit, jadi gini loh, menurut gue dari kartu ini ke depannya tuh emang bakalan rada susah kalau misalnya lo berharap lo mendapatkan pekerjaan lo yang lama. Karena di sini pekerjaan lo yang lama bukannya mati, tapi kayak hiatus dulu untuk sementara. Jadi gitu. karena ngasilin duitnya jadi rada nggak begitu sejor-joran kemarin gitu. Digantung gitu. Itu kan gitu. Belum nyampe situ, baru nyampe sini. Oh, anak ini sukanya ending ya. Nggak dapet klimaks tadi malam. Terus gitu, tapi jangan sedih karena peluangnya jadi banyak banget peluang kerja baru buat lo. Tinggal lo mau nyoba apa enggak. Memang itu baru banget sih semuanya. Tapi kemungkinan buat dapet cuannya tuh gede. Gitu, dan lo juga bakal suka kok kalau udah dapet cuannya, ya nggak sih? Jadi model ya? Terus yang kalau misalnya yang digantung itu, yang dari tadi lo nanya-nanyain itu, si Hangman itu apa sih Hangman itu? Jadi memang kadang kan apa yang kita mau sama apa yang kita dapat tuh kadang-kadang nggak sesuai. Karena lebih gede mulu dari yang kita mau. Amin. Jadi intinya pemasukan sih jadi oke karena sih peluang-peluang baru tadi, tapi sayangnya tidak sesuai sama hati yang hati gitu. Gue paham gitu. Passionnya tuh mau yang lain, tapi dapat duitnya di sebelah sini. Cuma untuk sementara ya cari duit dulu. Mohon maaf masih ada bayi. Iya kan? Iya. Jadi kalau nggak mau ya intinya kayak ya udah lu jalanin dulu aja karena memang rezekinya udah di situ dulu gitu. Iya. Jangan nutup rezeki lu sendiri karena memang udah lagi dibuka di situ. Jadi nggak sesuai hati lah. Iya, nggak sesuai hati tapi duitnya ada, Pak. Gimana? Denger, Pi. Itu yang Hangman tuh. Ambil aja endorsean, Pi. Ambil kasih gue aja. Ambil. Dia nggak mau ngambil karena katanya dianggap cari kesempatan. Iya benar. Dalam kesempitan. Biar gitu. Nggak apa-apa, enak lah sempit-sempit. Iya. Apa ya? Ayo udah terus. Jangan bilang nggak tahu deh. Iya benar. Lalu, ya jadinya kalau misalnya soal kerjaan ya coba aja untuk yang baru-baru ini, gitu sih kalau misalnya buat pekerjaannya bapak satu ini. Pertanyaan selanjutnya, pasti lu banyak banget pertanyaan kan? Mumpung kita kasih nih gratisan banyak nih. Kita kan dari tadi yang nanya dulu. Pakai bisik-bisik loh. Iya. Kenapa pakai bisikin apa? Siapa yang ambil? Apa dulu pertanyaan? Lu gimana sih udah mau ambil aja? Masya Allah. Keluarga. Kenapa keluarga? Apa keluarga? Apa keluarga? Tapi keluarga apa nih? Ya kan keluarganya kan satu aja. Iya, kamu aja. Kedepannya kalian seperti apa maksudnya? Iya. Masya Allah, Keluarga luar kita biasa. gimana? Keluarga. Satu lagi. Satu lagi. Ya. Ya elah. Ini durasi bukan gara-gara mereka ya, bukan gara-gara kita ya. Nah, oke. Kartu pertama ada The Star. Kartu kedua ada Three of Pentacles. Yang ketiga ada Three of Wands. Three of Pentacles, Three of Wands. Iya. Punya anak lagi nih gua rasa. Amin. Mohon maaf, mau berapa emang? 7. Istrinya Bener, gue mau beneran 7. Anak 7. Anak Istrinya? Istrinya? 7 sulung semua, amin. Enggak di blur kan. Oke, untuk hubungan kedepannya gini gue lihat. Sebenarnya ini sebenarnya gue lihat Ayo. memang impact banget sih dengan apa ya kejadian yang memang kalian baru alamin banget ya. Jadi memang gue lihat kedepannya memang kalian harus kayak sering-sering berkolaborasi. Jadi entah kolaborasi dalam kerjaan, kolaborasi dalam hubungan gitu. Jadi gue lihat kalau misalnya kedepannya kalian ngelakuin kolaborasi nih berdua malah lebih apa ya rezeki yang datang malah lebih banyak. Terus kayak gue lihat rezekinya makin banyak kan pasti otomatis kayak hubungan keluarga kalian makin harmonis karena kebutuhan-kebutuhan yang kalian pengenin atau apa ya mau bayar segala macam bisa terpenuhi gitu loh. Jadi gue lihat karena kalian itu bisa berkolaborasi ke depannya jadi bisa jadi apa ya bener-bener jadi kayak senjata kalian sebenarnya sih karena bener-bener kayak banyak ini gue lihat kayak ada The Star itu bener-bener kayak banyak harapan banget yang bisa kalian
kerjaan kedepannya bisa Iya, kalian kayak anak jalanin. 7 tadi ya. Bisa juga. Terus kayak dari segi keuangan, pekerjaan, terus kayak keharmonisan rumah tangga pun juga gue lihat semuanya berjalan lancar gitu. Benar, seiring. Jadi kayak harus lebih sering-sering itu aja bilang kolaborasi apapun. Jadi kayak tadinya mungkin kerjaannya sendiri-sendiri, mungkin bisa kedepannya kalian Benar. ada hal yang kayak misalnya kalian bareng ngelakuin gitu loh. Misalnya entah bikin konten bareng bisa kan? Bisa. Kita ada rencana sih, kita udah bikin TikTok bareng gitu ya. Ntar bener ini pulang kita langsung kolaborasi kok. Aduh. Tapi Nah, bagus ya Ati ya. bagus. Kalau misalnya soal keluarga bagus banget. Bagus banget. Gue jadi penasaran karena ngelihat tentang asmara mereka bagus-bagus banget. Gue pengen tahu nih, pengen lihat apa sih dari kartu tarot perasaannya mereka masing-masing ke satu sama lain gimana sih? Oh iya, oke. Apakah akan ada orang ketiga di antara kita berdua, Ini guys? dia yang nanya loh ya guys. Ada keempat, kelima, dan keenam. Jangan. Ketiga tidak ada. Gak boleh kelima, sunatnya cuma sampai 4. Oh gitu. Kan kamu yang ketiga. Berarti boleh sampai 4. Aku yang ketiga. Yang pertama baca Quran dan maknanya gitu. Adik ke Anji gimana? Adit Kenji gimana Aku bisa ya. dulu? Lo salah ngambil kartu kelar nih. Anji ke Iya Adit. bener. Kok gua ngeri ya? Anji ambil satu. Ini boleh diulang kan? Boleh kita blur kok. Ji, lo salah ngambil kartu kelar nih. Ketahuan gue. Aduh. Jangan kasih tahu. Aduh. Berarti ada japren. Jangan dibuka. Dibuka mulu. Tahu. Dia Emang suka sering buka duluan. buka ya? Suka buka duluan dia. Coba Cepet ini sih. Oke, gue duluan, lo duluan. kita buka bareng ya. Oke. Oke. Ini kalau misalnya dari Adit ke Nji ya, itu dari Nji ke Adit. Oke, kalau dari Adit ke Nji ada King of the Ocean. Kalau Anji ke Adit ada Ace of Pentacles. Ya, ini Adit, ini Nji. Oke. Silakan Pak, Nji dulu. Ladies first dulu. Oh, ladies first, baik. Gila disperse. Dia tetap pengen taunya Nji, keke. Jangan lupa ini aja. Ini aja dulu, ini dulu perasaannya ke Ini waktu yok nih pakai ini. Aja. Jangan. Oke, terus brand. Oke, kalau misalnya dari Adit ke Nji, Adit udah di titik yang kayak salut sih sebenarnya. Oh, di titik yang salut, berterima kasih juga masih ada di tengah semua lautan yang berkecamuk. Jadi Adit berterima kasih dan Adit ngerasa sebenarnya ngerasa kurang lama. Bukan. Ngerasa kurang memberi ke lo dengan apapun yang lo udah kasih dia gitu. Bukan dia yang ngerasa kurang, dia ngerasa kalau misalnya apa yang dia kasih ke lo kurang gitu. Iya Ya elah, minta uang belanja nih gue yakin nih. Kemarin Gitu. belanjaan gue di transfer pakai GoPay mulu, kesel biar ada cashback. Opo. Ya elah, ini udah brand banyak banget ya. Iya bener. Biar masuk endorse. Iya kan, tepung beras Rose Brand. Jadi kalau misalnya Adit tuh gitu ngerasa kalau misalnya apa yang dia tuh ngerasa lo tuh terlalu baik buat dia. Jadi Harus segini dong. jangan lupa bayar gue di belakang Oh ya. iya benar. Oke. Nah kalau misalnya dari Nji ke Adit gimana Pak? Nggak ada apa-apa. Harus bacain ya. Harus bacain. Tergantung nih mau gue buka nggak nih. Potong aja bayaran gue. Iya. 50% ya. Bisa. Perasaannya Anji ke Adit sebenarnya Anji itu untuk sampai sekarang ini gue liat masih ngerasa gregetan sama suaminya. Jadi kayak masih gregetannya sih dalam sebagai apa ya, banyak hal ya. Kadang-kadang gregetan karena mungkin gemes, gregetan karena mungkin kayak dari Aditnya kadang-kadang apa ya, mungkin ada hal-hal yang mungkin Anjinya pengenin tapi adiknya nggak peka mungkin kadang-kadang, jadi tiba-tiba gitu. Karena emang kalau misalnya setahu gue, Anji tuh emang suka main kode, gitu kan. Anji tuh emang senang main Benar. kode. Dan gua nggak ngerti kodenya. Gue di pihak Adit ya, lo pengacaranya Nji, gue pengacaranya Adit ya. Gitu. Klien saya tuh bukannya nggak itu, klien saya tuh emang kurang peka. Soalnya kodenya jauh banget sekarang. Nih, Makanya gua nggak ngerti. tapi ngomongin masalah kode, gue mau sedikit cerita. Oke. Gue punya pengalaman, jadi kita waktu itu ulang tahun pernikahan, kita ke hotel. Hotel kan, panas nih. Ke hotel, nyampe hotel. Katanya, kamu nggak beli kado gitu.
Itu pertama tuh, kode pertama tuh. Kode enggak, oh ya udah. Terus habis itu udah tuh enggak. Ini kan momen pernikahan ngapain kayak rayu aku enggak juga. Oke, kode kedua. Segala macam Udah mulai frontal. Gue udah kode segala macem ngapain kayak joget kayak apa kayak gitu ya, ngelakuin hal yang gue seneng. Dia masih nggak paham. Akhirnya gue bilang gini, oke, gue balik gue gitu. Oh, mau pulang? Gue pikir mau bakal ditahan dong. Terus tahu apa yang dia lakukan? Beresin baju dong. Bayang nggak? Ya Allah ini gue ya. Karena kan istri yang mau kan. Pengen pulang ya udah ayo. Gue boleh menyerah jadi apa ini? Kan lo pengacara gua gimana? Kan bilang gini, ya udah oke gini aja deh, aku mau pulang aja. Oh pulang, ya udah tuh beresin baju. Terus anjir, gue bilang anjir diberesin, oke, ya udah aku pulang. Cepet gitu, pulang. Terus dia ngikutin di belakangnya. Terus gue liat anjing ini pulang beneran. Kan gue kesel ya. Terus gue dengan lari dengerin gini. Kamu dah apa lagi? Kau beneran pulang? Ya Allah enggak. Dia capek sendiri. Ya Allah enggak. Kamu nggak nahan? Dah sumpah aku dari tadi cuma ngelakuin yang Dinda mau gitu. Maksud terus Dinda maunya apa? Ya tahan. Nah, terus dia bingung gimana sih tadi minta pulang. Dia dengan wajah polos ya aku harus gimana sih? Karena begini Bu, saya mau menjelaskan sebagai kuasa hukumnya ya. Saya mau menjelaskan. Tahu nggak sih maksud gue? Karena gini, klien saya itu lebih suka kalau misalnya ngewe yuk gitu. Langsung gitu Iya. ya. Jadi dia langsung Basa-basi tahu. gitu. Soalnya kalau saya basa-basi, klien saya langsung kayak, oh ya dia maunya itu. Gitu. Intinya sih kayak gitu, memang dia ini orangnya saking baiknya, dia akan ngelakuin apapun yang gue minta, percaya. Benar, cuma masalahnya kadang-kadang karena kode bukan apapun yang dia mau, Yes. tapi apapun yang dia minta. Nih ya, ini Win kasih tahu cewek nih, kadang kita bilang kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu artinya dia apa-apa gitu, ngerti nggak? Kalau misalkan dia marah, oke, aku pergi, itu bawaannya pengen ditahan gitu, maksudnya aku tahan dong. Jadi gini maksudnya dia tuh kalau lo mesti tahu kalau misalnya cewek itu suka gengsi gitu. Iya, nggak sesuai sama Kayak perkataan. nggak usah nolongin aku, tolongin aku bangsat gitu. Sebenarnya gitu. Iya. Kayak gitu. Tapi kan kalian udah lama nikah, harusnya udah tahu sama sekali. Nggak dari dulu dia begitu. Aja. Kita lanjut ke pengadilan kan? Iya. Bisa kan kalau masuk pengadilan ngomong anjay. Oh iya. Oh iya. Dia ngomong. Ini ngomong. 2021 kira-kira bisnis apa yang harus kita jalani? Karena kita Bisa rencana nggak sih? Kalian suka di air, di udara, apa tanah? Selasa lagi. Enggak sih. Ya, kalian ada bisnis atau apa kak? Mungkin. Ya, rencananya kita berdua mau bikin ada salah satu bisnis properti atau kita mau bikin resto dan sejenisnya tadi. Bisnis properti? Oh, tadi. Enggak, ada dua. Oke. Jadi, yang satu di properti. Ya, inisialnya sebut saja kontrakan. Oke. Nah, yang kedua itu kita pengen bisnis makanan. Oh boleh, saya bisa jadi chefnya itu tadi bisa, ada. ya tadi sudah dicoba ya guys, sangat tidak rekomen. Kira-kira mana nih? Kira-kira bisnis itu bakal baik nggak buat kita? Oke, bisnis yang baik buat bapak ibunya. Kita masing-masing ambil satu untuk si Silakan. bisnis. Ntar keluarnya kontrakan gitu. Yang kita lihat untuk yang bisnis kontrakannya ya. Benar, itu dari Nji. Dan yang satu lagi restoran? Restoran. Makanan lah ya. Makanan. Makanan. Kuliner. Enggak jual minum berarti? Tentu tidak, kan sudah diberi kombantrin. Mana dulu itu? Untuk bisnis kontrakan kartunya ada The Chariot. Nah, kalau misalnya buat yang restoran ada The World. Wow, tuh. Kenapa dia umum? Kita nggak ngerti ya. Kita ya. Harus kasih tau kita dulu, terus Udah. kita langsung. Kita tuh bakal ngasih tahu kalau misalnya transferan udah masuk. Oke. Oke, kalau untuk bisnis The Chariot sama The World sebenarnya mau Yang mana aja? Yang mana aja gue lihat sebenarnya bakal Oke. works gitu. Words apa? Works. Akan berguna. Kata-kata. Akan oke. Abang jago. Dia mah galak ya. Kalau saya gue baru nemu pembaca tarot Napuan
Iya. Nafsu lah. Kayak darah tinggi. Enak kan nafsu kan. Yang Panasan. Panasan. Jadi bisnisnya mau kalian jalanin dua-duanya, mau jalanin sendiri-sendiri, mau kontrakan doang, Atau mau restoran doang. Oke. atau mau dua-duanya juga dijalanin, dua-duanya bakal Berjalan dengan baik. Amin. Tuh. Karena kartunya bagus banget. Apalagi yang kayak tadi apa ini The Word tuh yang buat si Buat yang restoran itu malah bagus banget, lancar banget. Kontrakan pun juga dia prospeknya bagus banget ke depannya. Dia kayak selalu berjalan Ada lancar gitu loh. tambahan. Terlalu ada terus gue lihat. Jadi mau Tapi jalan ya kalau misalnya dibilang dari awalnya gimana, dari awal ya bagusan sih restoran karena restoran lebih berputar. Tapi Ya. kalau kontrakan awalnya bersusah-susah dulu, tapi ujungnya terus. terusan gitu. Jadi Gitu. ini ujungnya gue lihat mau kalian jalanin dua-duanya atau masing-masing tetap bagus gitu loh. Mohon maaf, ini kalau misalnya bikin ada persenan buat taruh online kan? Ada. Rencana gue mau bikin seblak. Tapi bagus sih kalau untuk bisnis ini gue lihat jalanin aja karena potensinya bagus. Dua-duanya ya. Nah, Dua-duanya. peluangnya tuh besar buat kalian lakukan dengan baik. Dan lagi pula kalian juga udah tahu selahnya nih untuk dua bisnis ini, entah udah ngelihat dari orang yang terdekat atau memang sudah nyari tahu bisnis ini dari lama. Karena kalian cukup mumpuni lah untuk menjalani bisnis ini, bukan yang cuma sekedar aku punya duit banyak nih beli ini gitu. Yes. Bismillah lah ya. Bahin lah ya. Kita jadi duit ya? Buat modal. Ini nih biasanya nih. Bisa nggak? 5 kali bayar lah cicilan. Asisten Produser tolong kunci markas. FD tolong FD Kan. PU. konsumsi. Kenapa konsumsi dari apa? Konsumsi. Bisa tiba-tiba langsung Iya, gitu. dari Allah. Dikerek. Bukan dari tepung beras. Next apa nih? Kita jujur, kita tiap mau nanya takut ya, Pi ya. Makanya emang kita gigit. Oh, gigit. Takut bayarnya maksudnya? Ya itu dia. Apa nggak bokeh? Kita bisa pakai obok kan? Oh iya. bener. Cashback. Sebentar, Mama. Kalian bisa gua bayar pakai story nggak? Oh, kalau misalnya baru centang biru emang begitu. Emang birunya 2 lagi ente. Tuh. Udah dibaca gitu. Ada lagi nih yang mau ditanyakan mungkin dari Apa lagi kalian mau nanya apa Iya. lagi? kalian yang mau dibaca. Kalian yang mau ditanya Enggak kan kadang gimana kalau misalnya itunya apanya kayak gitu. apa sih itunya apanya? Gua mau nyerah jadi kuasa hukumnya. Nggak kuat. Gitu. Itu aja sih dari kita. Kita nggak mau nanya terlalu banyak ya. Karena Bahaya, privacy lah. Oke. Privacy lah. Kita mau nanya, udah kita mau nanya lagi anak-anak dong sekalian. anak ada berapa? Mau nambah lagi sampai 7 kan tadi ya? Iya benar. 4, 5, 6, 7, 3 kali lagi berarti. 4 atau 3 sih? Kan gua Masih pertama eksklusif. eksklusif. Masih. Yang lain kan SGM. Makanya pas dia serat waktu dulu itu gua nangis-nangis tiap malam. Luar biasa loh. Jadi asik iris bukan bayinya yang panik, ini yang panik. Anak pertama ya yang panik Anak ya. pertama, nggak bisa dipesat loh. Dan tolong terusin. Anak bunda ini. Bunda, ini kita lihat buat anak-anaknya ya. Oke. Kayaknya anak yang kedua, ketiga, 4 aja ya. Nggak Iya, usah yang benar. pertama. Iya benar. Anak yang pertama, anak yang ke ini. 2. Kedua. Dua ya. Oke, anak ketiga. Ketiga. Oke, anak keempat. Ini si bungsu. 5, 6, 7 bakal mau. Ini ada yang pertama ada Six of Swords, Calm. Itu anak kedua. Kedua ya. Iya, kedua. Ini ada Queen of Swords. Anak ketiga. Terus satu lagi ada Knight of Swords. Gue lihat tiga-tiganya ini punya karakter yang beda banget nih. Anak-anak ini. Even yang kayak masih bayi pun juga bakal beda banget juga sama anak pertama. Gue lihat anaknya agak kalem yang di sini. Benar. Ini sampai ada tulisannya kalem. Kalem. Terus yang anak yang kedua ini dia katanya Queen of Swords. Jadi lebih apa ya? Dia tuh lebih agak lebih sering kalau bisa dibilang kayak Bosi? Bukan bosi gitu lah, lebih sering kayak Bener loh. aktif. Anaknya aktif ya Bun gitu. Iya, benar. Lebih sering Iya, apa-apa dia yang gila loh. ini gitu loh duluan gitu sebenarnya apa-apa Kalau dia. transferan banyak kita mah bener transferan Pokoknya dia dikit-dikit aktif ini banget. Jadi kadang-kadang. lebih apapun dia selalu aktif. Iya. Terus yang ketiga ini gue lihat Gak lebih kelihatan kartunya saya. drama.
Serius? Yang ketiga Iya, tuh lo gitu. bener. Ini yang bayi ya? Karena yang ketiga tuh sebenarnya kalau kita ngomong tentang level intelijensi, anak-anak yang drama itu biasanya level intelijensinya tinggi banget. Karena dia cepet banget mengenal karakter orang, jadi dia bisa memainkan. Sebenarnya kalau kata jeleknya jadi culas, gitu. Dia lebih manipulatif tahu, dia bisa memainkan perasaan lo karena dia tahu nih gimana cara dapetin apa yang dia mau. Kalau misalnya si Bunda apa Mama manggil? Umi. Kalau Umi nggak bisa kasih, kita cari Umi yang lain, begitu. Drama. Seneng amat lo. Drama. Itu. Atau dia bisa gini, Umi aku lagi pengen handphone baru nih, mau tahu nggak ayah tadi jalan sama siapa? Gitunya beneran loh. Gitunya bener. Enggak, tapi memang yang kecil ini drama. Dia umur bayi, dia udah drama, nangis bohongan tau nggak? Iya bener. Gitu ya. Karena Waktu di begitu. perut juga dia begitu, dia sering. Cuma buat kalau misalnya anak yang drama atau intelijensinya tinggi, lo bisa nambahin dengan kayak misalnya ngasih les-les yang unik-unik. Memang les-lesnya bukan les-les anak-anak biasa. Kalau anak biasa kan piano, karate. benar. Kalau yang buat yang anak-anak intelijensinya tinggi, lo bisa kasih kayak robotik atau Lego gitu. Hal-hal yang unik karena dia akan cepet bosen biasanya. Bener. Gue sih udah rencana khusus untuk yang cewek ini, gue mau lesin dia karambol ya. Oh, wow. Kalau karambol biar licin, pakai Tapi bener loh itu kalem. Iya, bener. Nah, kalau yang pertama tuh kalau menurut gue Pertama gua. Oh iya, kedua. Masya Allah, Kedua. salah. Aduh, asinya kenceng ya, Bun. Aktif banget. Nah, jadi yang kalau anak yang kedua itu karena dia sebenarnya bukan kalem aja, tapi dia menyimpan semuanya. Bukan berarti dia nggak ngerti, dia ngerti, tapi dia nyimpan semuanya buat diri dia sendiri. Jeleknya, kalau misalnya anak-anak yang si kalem-kalem itu, dia punya titik di mana dia enough gitu. Meledak gitu. Tapi sebenarnya overall ya karena memang tiga-tiganya punya sifat Kelebihan masing-masing. masing-masing, jadi memang nggak bisa dibanding-bandingin juga ya karena mereka punya kelebihan Empatnya mohon maaf, Empat-empatnya. Ada yang satu nggak ngambil. Kalau dia yang 4 juga nggak tahu, kalau dia apa kekurangan nggak tahu. Pokoknya yang 3 yang tadi kita baca ini Iya. itu punya kelebihan kekurangan masing-masing, tapi Benar. intinya kan sebagai orang tua harus bisa gimana caranya untuk ngarahin menstabilkan anak-anaknya dan jadinya bisa lebih baik ke depannya. Oke, jadi kalau udah tahu kekurangan anaknya di mana, jadi itu yang malah lebih dibikin jadi semangat. Benar. Jangan sampai bikin apa ya, anaknya punya kekurangan malah lebih dibikin jadi down. Iya, kayak gue dikasih tahu gitu sama temen gue, kalau anak lo pintar matematika jelek bahasa Inggris, bukan berarti lo harus ngelesin bahasa Inggris, lo lesin matematikanya. Karena dia nggak perlu hebat di semua hal, Yes. dia cukup hebat di satu, tapi paling hebat. Anu dah. Ih, aku disalamin sama yang centang biru. Ada ini nggak? Wow, bisa swipe up Depan, kayaknya. ada Ini depan. kalau sampai bener lagi, ramalan berikutnya sujud syukur. Momen ini dipersembahkan oleh Terakhir dong, apa yang kalian mau sampaikan buat netizen yang budiman di sana? Nah, kamu dulu tuh kasih tahu yang parah ke kamu kan. Hei kamu, gitu langsung. Enggak sih. Hah. Lama ya Bun. Enggak. Kalian tuh luar biasa deh. Nah, bener. Tapi intinya sih bener loh, ini serius buat netizen siapapun itu. Jadi bagi kalian yang gua akan bilang jangan follow gua kalau sekiranya kalian cuma mau meninggalkan jejak komentar jelek. Lebih baik jangan di follow. Itu satu. Terus kalian nggak pernah tahu berapa besar impact komentar kalian sama orang yang kalian komentari. Benar. Oke, kita baik-baik aja. Oke, sekarang Terlihat kita baik-baik masih aja. yes. Tapi kita nggak pernah tahu kalau Dalam-dalamnya efeknya kayak apa. Efeknya itu bukan cuma ke kita tapi ke orang lain. Karena gue yakin itu netizen yang baik itu, yang soleh dan soleha itu komentar jelek ke kita, memungkinkan mereka berkomentar jelek ke orang lain juga. So stop, siapapun kalian, stop berkomentar jelek tentang hal apapun. Ujung-ujungnya bener, manusia itu akan saling butuh, manusia itu akan saling jaga, manusia itu seharusnya saling support. So jadi manusia yang baik aja, that's enough. Benar. Lagi sehat ya, lagi sehat. Jadi memang intinya jujur kita udah ada di tahap yang kesal banget sama beberapa netizen, sampai memang beberapa kasus yang akan kita laporin ke kepolisian. Jadi itu benar ya? Oh, jadi kalian Yes. akan melaporkan? Yes, insya Allah. Oke. Bisa diramalin gak sih? Kedepannya gimana gitu ya? Nanti di belakang ini ya, Iya, tapi benar. nanti ada episode kedua. Kalau ingin dilaporin juga boleh loh.
Jadi intinya sih seperti itu. Kenapa kita laporin? Karena lebih ke ngasih tahu kalau ini ada undang-undangnya. Kalau kalian nggak bisa juga semacam-macamnya dengan jari-jari kalian. Itu dia. Benar, gue tuh sebenarnya rada nggak setuju sama orang-orang yang ngerasa ih cuma di komen doang, terus habis gitu ngelapor gitu. Karena bukannya gimana, lo nggak tahu nih backgroundnya mereka lagi kayak gimana. Yes. Apakah mereka lagi sehat? Apakah mereka lagi ternyata ada masalah keuangan dan masalah, kalian nggak tahu. Kalian cuma tahu fotonya, aha, cakep banget gitu. Karena kalau bisa pun sebaiknya info-info apapun atau berita-berita apapun yang kita dapatin khususnya di sosial media ataupun di luar sana, kita cross check dulu terlebih dahulu. Apalagi kayak mau share atau mungkin langsung mau judging seseorang, tolong dicari tahu dulu sebelum kalian, takutnya kan juga salah. Ini kita juga belum tahu seperti lebih itu lagi sih sebenarnya, bukan cuma kalau misalnya kalian nggak punya hal baik untuk di share, mending nggak usah gitu sih. Benar. Karena kan dunia tuh udah terlalu fuck up gitu kan. Iya, daripada gue teriak-teriak aku jomblo gitu, mendingan akhirnya aku jualan. Ini yang paling menarik, ada yang bilang gini, resiko lu jadi terkenal tuh harus mau dikomentarin, lu harus mau dihujat. Hey, hinaan itu nggak ada hak setiap orang buat ngehina siapapun. Benar. Yes, benar. Dan ada yang mereka resiko itu kan mereka ngehujat lu karena kelakuan bodoh lu. Yang mana kelakuan bodoh kita yang mana? Udah jelas-jelas kita udah bilang bahwa itu bukan kita segala macam. Oke, kita terima dikritik. Bahkan sekelas mengkritik pun ada etikanya. It's okay, kita terima kritikan, tapi pakai etika yang baik. Nah, orang Indonesia ini harus tahu bedanya menghina, bedanya mengkritik, bedanya memberikan masukan dan memberikan komentar. Jadi kita harus benar-benar edukasi intinya. Jadi please siapapun buat kalian yang punya media yang melihat video ini juga bijak sebijak-bijaknya menggunakan sosial media. Benar. Yes, media untuk ajang cari informasi, untuk ajang hiburan. Ajang pamer juga boleh. Ajang pamer juga boleh. Balik lagi, sekali lagi sekiranya itu dia buat semua netizen yang lucu. Komentar gue itu hanya bisa IG gue itu hanya bisa dikomentari sama teman-teman gue doang. Jadi orang yang komentar jelek di IG gue itu orang yang benar-benar niat, karena dia harus memfollow gue dulu, baru komentar jelek. Jadi please, sekiranya kalian cuma menebarkan kebencian, unfollow kita. Dan balik lagi, bukannya lu seneng followers lu banyak, gue lebih baik followers gue cuma 2, tapi itu support gue, daripada gue punya followers yang benar-benar nggak support gue dan cuma menjatuhkan mental kita. Jadi intinya adalah bijaklah dalam bersosial media. Kita juga tadi udah nge-review semuanya ya tentang kehidupan Anda dan tentang efek tentang 19 detik itu gitu. Jadi sekarang saatnya kita apa, Pak? Saatnya kita mengucapin terima kasih banyak buat mereka berdua karena udah bersedia hadir, karena mereka nih udah diundang sama banyak TV, media-media sampai luar negeri, sampai acaranya Oprah, Ellen, DigiNews. Dan tiba-tiba mau sama kita yang cuma dibayar sama nasi kulit. Iya bener. Bayar lagi. Benar-benar loh, mau datang sama kita ya. Belum pernah eksklusif di sini ya. Gila, cuma di Tarot Online Indonesia. Thank you banget, semoga kedepannya makin meroket, rumah tangga juga makin harmonis, makin baik ya. Oke, intinya thank you. Oke, buat kalian jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Jadi dan juga buat jangan, gak ada faedahnya. Ada faedahnya karena nanti ada video resolusi tahun 2021 buat semua zodiak. Ingat ya, berkomenlah yang bijak, bijaklah memakai sosial media, jangan sampai menyakiti hati orang. Karena aku cuma punya hati. Pokoknya udah thank you banget. Kita bakal ketemu lagi di acara Maerot Online di episode selanjutnya di tahun 2021. Dengan host baru, pokoknya dengan tim baru, udah gak ada Widi lagi. Hostnya gue bukan host. Ya, kalau gitu thank you.